Saya nggak main-main kalau sudah menyangkut para wali, apalagi Maulana Sekumpul. Munafikun, jangan macam-macam kau. Waktumu sudah habis. Waktumu sudah habis. Waktumu sudah habis. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena munafikun Maulana Sekumpul sudah merajalela lagi, menentang apa yang benar dari nasab Maulana Sekumpul yang sudah saya sampaikan. Dengarkan baik-baik penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kali ini ada video dari Gus Fuad Pleret yang sepertinya sangat geram akibat dari upaya-upaya yang kemudian mencoba mengabulkan nasab ya para ulama, para wali, yang salah satunya yang disinggung oleh Gus Fuad Pleret ini adalah nasab Guru Sekumpul ya. Memang dari berbagai YouTube yang beredar bahwa ya Gus Fuad ini dianggap bahwa dia membuat suatu berita yang itu berbeda dengan apa yang selama ini diketahui secara umum tentang nasab Guru Sekumpul. Tetapi bagi Gus Fuad Pleret bahwa data yang disampaikan itu adalah data yang juga didukung oleh fakta-fakta sejarah literatur yang mereka miliki, sehingga dia berani untuk kemudian menyampaikan. Apa yang kemudian membuat Gus Fuad Pleret ini geram ya, memang karena ada upaya-upaya yang menurutnya membelokkan ya nasab-nasab para ulama di Indonesia kepada kelompok tertentu, dan inilah yang kemudian dilawan oleh Gus Fuad dan mau menjernihkan ya, mau memurnikan nasab para ulama-ulama. Nah, seperti apa sikap Gus Fuad? Ya, coba kita simak sama-sama. Kebijakan kolonialisme Belanda untuk menghancurkan perjuangan para ulama Nusantara, salah satu bentuknya adalah dengan mengacau garis nasab para wali, diantaranya termasuk garis nasabnya Maulana Sekumpul, Datuk Kalampian hingga ke Rasulullah. Jadi mereka itu intinya mencangkokkan nasab-nasab para wali Nusantara termasuk Guru Sekumpul ke arah Ubaidillah, ke arah Ba'alawi. Dan itu jelas nanti setelah itu ketika para wali atau keluarganya atau masyarakatnya meminta pengakuan dari Robitoh, maka Robitoh dengan mudah untuk menolak. Dan itu terjadi juga dengan nasab Datuk Kalampian hingga Guru Sekumpul yang pernah ditolak oleh Robitoh Alawiyah, nasab yang dibikin oleh kolonialisme Belanda, yaitu melalui Mufti Betawi dan si Van der Bek gitu. Nah, ini kebetulan saya dapat penjelasan yang menarik, meskipun saya juga sudah paham gitu ya. Penjelasan menarik dari salah seorang muhibin Guru Sekumpul, orang Kalsel, orang Sekumpul sendiri, yang saya mengambil kebijakan untuk tidak mempublish namanya, tidak mempublish wajah beliau, karena saya memikirkan tentang apa itu efek-efek negatif yang mungkin saja beliau terima. Ini nanti didengarkan sampai selesai penjelasan beliau mengenai bagaimana apa itu wali-wali di Nusantara telah dibelokkan nasabnya oleh kolonialisme Belanda melalui Habib Osman, Mufti Betawi dan Van der Bek, sehingga mengacaukan semuanya. Dan ketika diajukan ke Robitoh ditolak gitu ya. Dan ini kenapa ini perlu saya sampaikan, karena munafikun Maulana Sekumpul sudah merajalela lagi, menentang apa yang benar dari nasab Maulana Sekumpul yang sudah saya sampaikan. Dengarkan baik-baik penjelasan ini. Saya dalam kapasitas di sini adalah sebagai pemerhati daripada isu yang berkembang dari dirilisnya kajian ilmiah di Haji Imad bin Utsman dari Banten. Jadi hasil kajian beliau ini memang berimplikasi ke banyak hal. Nah, dari sekian banyak hal itu sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan relevansi saya, karena saya adalah salah satu di antara pencinta Guru Sekumpul, ini yang turut memberikan kontribusi agar jangan sampai khususnya para muhibin beliau, para murid beliau, atau para pengagum beliau, Abah Guru Sekumpul, yang pertama itu mendapatkan informasi-informasi yang tidak benar,
kemudian turut menyebarkan daripada ketidakbenaran itu kepada halayak ramai, utamanya orang-orang dari Banjar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi kita berbicara ini, dasar pijakannya adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, sebagai hambanya Allah, sebagai umat Rasulullah, tanpa ada emosi, tapi kita menggunakan akal sehat, hati yang jernih, tanpa hina menghina. Pemaparan saya ini saya bagi ke dalam sub-sub judul, ya, sesuai dengan masalah-masalah yang berkembang seputar dan sekitar Aba Guru Sekumpul, ya. Jadi yang pertama ini saya beri judul, apakah seorang wali kutub itu bisa salah? Tunggu dulu. Jadi di dalam hal ini berdasarkan bukti rekam jejak digital Aba Guru Sekumpul, nah, itu saya menemukan sebuah indikasi bahwa kekeliruan nasab yang ada pada catatan nasab Aba Guru Sekumpul sebelumnya itu satu diantaranya yang menyebabkannya adalah catatan nasab yang dikirim oleh Mufti Belanda Habib Utsman bin Yahya kepada Sayyid Kiai Haji Zainal Ilmi di dalam pagar. Jadi ceritanya seperti ini. Pada akhir tahun 1995, ini informasi dari salah seorang murid pecinta sekaligus seorang yang dikenal Habib, ya, di Martapura. Jadi akhir tahun 1995 kata beliau, atau awal tahun 1996, Aba Guru Sekumpul, ya, pada intinya saat haul Datuk Kelampaian itu menyampaikan secara terbuka bahwa nasab beliau itu bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, sebagian besar orang-orang yang mendengar beliau memaparkan tentang nasab beliau itu kemudian menjauhi daripada beliau. Nah, perlu diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh Aba Guru Sekumpul itu bukan buatan dari Aba Guru Sekumpul. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa bukan Aba Guru Sekumpul yang membuat daripada catatan nasab itu. Jadi Aba Guru Sekumpul itu mengutip, ya, dari salah seorang turunan dari Datuk Kelampaian yang beliau percaya akan kejujurannya, yaitu dari catatan Sayyid Kiai Haji Muhammad Hatip. Nah, Sayyid Kiai Haji Muhammad Hatip ini dapat catatan nasab itu, khususnya yang sampai Sayyid Abdullah Lokabang, itu dari catatan keluarga. Nah, ini sampai Sayyid Abdullah Lokabang. Gimana caranya kita membuktikan keberadaan daripada Abdullah Lokabang ini? Itu ada makam beliau, yaitu di wilayah yang namanya Lokabang. Nah, jadi pertanyaannya, di atas daripada Abdullah Lokabang ini kan ada tertulis Abu Bakar Al-Hindi sampai kepada Ahmad Solabiah. Nah, itu didapat dari mana? Nah, ini bukan dari keluarga Datuk Kelampaian, bukan pula dari Kiai Haji Muhammad Hatip, ya. Itu didapat Sayyid Kiai Haji Muhammad Hatip dari penyesuaian catatan nasab yang dikirim oleh Mufti Belanda Habib Utsman bin Yahya kepada Sayyid Kiai Haji Zainal Ilmi di dalam pagar. Nah, jadi catatan Kiai Haji Muhammad Hatip atas nasab Datuk Kelampaian itu sampai kepada Abdullah Lokabang. Kenapa tidak sampai Abu Bakar Hindi, sampai kepada Ahmad Solabiah? Karena bukti otentik yang ada, yang dimiliki itu hanya sampai kepada Abdullah Lokabang. Nah, lalu ketika permasalahan ini disampaikan kepada Mufti Belanda pada saat itu dengan husnuzon, lalu Mufti Belanda Habib Utsman bin Yahya ini mengirim daripada catatan nasab, ya, dari beliau kepada Sayyid Kiai Haji Zainal Ilmi di dalam pagar, yang tentunya di sana itu termuat Abu Bakar Al-Hindi sampai dengan Ahmad Solabiah. Nah, jadi keluarga Datuk Kelampaian itu tidak salah mencatat nasab Datuk Kelampaian sampai kepada Sayyid Abdullah Lokabang. Yang salah itu adalah Mufti Belanda
Yahya bin Utsman bin Yahya yang menisbatkan Abdullah Lokabang sebagai anak dari Abu Bakar Al-Hindi. Nah, karena catatan itulah dengan husnuzon kepada beliau, lalu ditambahkanlah, disesuaikanlah catatan Kiai Haji Muhammad Khatib itu dengan menambahkan Abu Bakar Al-Hindi sampai kepada Ahmad Sholabiyah. Nah, pada catatan nasab Datuk Kalambayan. Nah, itulah pada catatan itulah yang juga dikutip oleh Kiai Haji Muhammad Abdurrahman Sapat di dalam kitab Manaqib Datuk Kelampayan yang berjudul Sejaratul Irsadiyah. Nah, yang jadi permasalahan itu adalah yang perlu kita pahami itu adalah ketika mengapa Rabita Alawiyah menyatakan nasab Abu Guru Sekumpul itu tidak bersambung kepada Rasulullah. Mereka mengatakan Habib Abu Bakar Al-Hindi di dalam kitab Samsul Zoilah, kitab yang menjadi rujukan Rabita Alawiyah di dalam menentukan keabsahan nasab seseorang dari kalangan Bani Alawi, itu tidak memiliki anak yang bernama Abdullah. Abu Bakar Al-Hindi itu tidak memiliki anak yang bernama Abdullah, karena memang Abdullah itu bukan daripada anak Abu Bakar Al-Hindi. Abu Bakar Al-Hindi itu Abdullah itu adalah anak dari Abu Bakar, pembakal Abu Bakar bin Abdul Rasyid. Nah, ini yang ada di catatan nasab Lembaga Kekancingan Rabita Babat Kesultanan Banten. Jadi Abdullah itu bukan daripada anak Abu Bakar Al-Hindi bin Ahmad Sholabiyah, tapi adalah anak dari Abu Bakar, penghulu Abu Bakar bin Abdul Rasyid. Nah, jadi jangan keliru. Kita tidak bisa menyalahkan Rabita Alawiyah yang menyatakan bahwa Abu Guru Sekumpul itu tidak tersambung nasabnya dengan Rasulullah. Betul, kalau dilihat dari Abdullah sebagai anak dari Abu Bakar Al-Hindi, karena Abu Bakar Al-Hindi memang di dalam kitab yang menjadi rujukan mereka tidak memiliki anak yang bernama Abdullah. Yang memiliki anak yang bernama Abdullah adalah Abu Bakar, pembakal Abu Bakar bin Abdul Rasyid. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu dipahami dulu ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang pasca diterbitkannya catatan nasab oleh Lembaga Kekancingan Rabitah Babat Kesultanan Banten. Nah, jadi pasca diterbitkannya itu ada yang tidak mengakui Abu Guru Sekumpul Juriyah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi menggunakan keterangan Abu Guru Sekumpul yang disampaikan beliau tentang nasab Datuk Kelambayan sampai dengan Ahmad Sholabiyah untuk menyanggah catatan nasab dari Lembaga Kekancingan Rabita Babat Kesultanan Banten. Mohon maaf ya, ini agak susah baca lembaganya karena bukan ada bahasa Banten lah gitu ya. Nah, begitu. Jadi ada orang yang sebetulnya tidak mengakui Abu Guru Sekumpul itu sebagai juriah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi justru menggunakan keterangan yang disampaikan Abu Guru Sekumpul tentang nasab Datuk Kelambayan sampai dengan Ahmad Sholabiyah itu sebagai dasar untuk menyanggah daripada catatan nasab yang dikeluarkan oleh Lembaga Kekancingan Rabitah Babat Kesultanan Banten itu. Jadi nggak lama berselang tuh setelah pasca diterbitkannya langsung itu, jadi langsung muncul atau langsung dimunculkan, dipublikasikan yang pada tahun 2000 lalu maklumat dari Rabitah Alawiyah. Nah, tentang penolakan nasab Abu Guru yang bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu adalah sebagai bentuk framing yang dibangun melalui maklumat itu. Ya, caranya adalah mempublikasikan maklumat Rabita Alawiyah dengan tidak mempermasalahkan daripada maklumat itu sendiri. Artinya kan Rabita Alawiyah memberikan maklumat bahwa Abu Guru nasabnya tidak bersambung sampai kepada Rasulullah, tetapi orang ini itu tidak menyanggah daripada maklumat itu bahwa Abu Guru adalah juriyah. Nah, tidak menyanggah kan artinya dia itu sepakat dengan apa yang menjadi maklumat Rabita Alawiyah dengan mengatakan bahwa mau juriyah ataupun bukan, orang yang mulia tetap mulia. Nah, atau dengan kata lain, dia sepakat bahwa Abu Guru Sekumpul bukan juriyah, tapi dengan catatan beliau tetap mulia. Nah, ini
ini framing yang pertama ya. Jadi dia itu berkata bahwa keterangan Aba Guru Sukumpo mengenai nasab Datuk Kelampaian itu adalah keterangan yang benar, sedangkan catatan nasab nasab dari Lembaga Kekancingan Rebita Babat Kesultanan Cirebon itu menyalahi daripada apa yang menjadi keterangan Aba Guru Sukumpo tentang nasab Datuk Kelampaian, dan bahkan dia katakan itu adalah palsu. Jadi bagaimana bisa orang yang mempercayai maklumat Rebita Alawiyah bahwa Aba Guru itu bukan Juriyah, tetapi justru memakai isi daripada maklumat itu untuk menyalahkan, bahkan menuduh palsu catatan nasab yang dikeluarkan oleh Lembaga Kekancingan Rebita Babat Kesultanan Banten. Ini yang kedua ya. Jadi yang ketiga, yang terakhir ya, setelah framing yang dilakukan oleh seseorang itu gagal, artinya dia menyadari nampaknya bahwa memang Aba Guru Sukumpo, nasab beliau, nasab Datuk Kelampaian itu bersambung sampai kepada Rasulullah berdasarkan catatan nasab yang dikeluarkan oleh Lembaga Kekancingan Rebita Babat Kesultanan Banten ya, berdasarkan tarikh ya, yang disampaikan oleh Aba Guru Sukumpo. Itu ada pada rekam jejak digital Aba Guru Sukumpo ya, ketika menjelaskan tentang nasab Datuk Kelampaian. Jadi itu videonya nggak cuma satu, itu ada mungkin sekitar 2 atau 3 gitu ya. Itu harus didengarkan dengan saksama. Jadi antara satu video dengan video yang lain itu saling melengkapi. Sebagaimana yang saya jelaskan di awal mengenai tarikh ya, di awal beliau menyampaikan, kemudian mendapat kiriman catatan nasab dari Habib Usman bin Yahya kepada Sayyid Haji Jainal Ilmi dalam pagar dan seterusnya. Nah itu didasarkan atas rekam jejak digital yang disampaikan langsung oleh Aba Guru Sukumpo. Jadi bukan saya yang buat-buat. Jadi silakan kalian cari, itu ada videonya ya. Simak betul-betul ya. Jadi di situ ada andil kekeliruan pencatatan nasab Datuk Kelampaian itu oleh Habib Usman bin Yahya. Nah yang ketiga ini jadi setelah framing awalnya itu gagal, kemudian yang kedua itu pun gagal juga ya. Yang ketiga ini muncul lagi nih framing bahwa catatan nasab Aba Guru Sukumpo atau Datuk Kelampaian dan nasab atau catatan nasab para wali songo itu juga salah, katanya palsu. Nah dari mana dasarnya orang itu menyebutkan salah atau palsu? Dikatakan bahwa Syekh Husin Jumadil Kubro, nah itu ayahnya bukanlah Makhdum Sarip Mahmud Nasruddin ya, tetapi adalah Ahmad Shah, kata dia begitu. Nah jadi orang ini itu tidak mengerti bahwa Syekh Husin Jumadil Kubro itu tidak cuma satu orang, tapi ada 2 orang ya. Jadi di dalam manuskrip kuno, nah itu seringkali ditemukan ada nama tokoh yang hampir mirip ya, namun setelah ditelusuri ternyata mereka merupakan sosok yang berbeda. Ini sama halnya dengan sosok Syekh Husin Jumadil Kubro dengan Syekh Jamaluddin Al-Husin Jumadil Kubro. Nah itu seringkali dianggap sama, padahal keduanya itu berjarak 2 generasi. Jadi berdasarkan tersilah Kelantan, Syekh Jamaluddin Al-Husin Jumadil Kubro itu tercatatkan menikah dengan Putri Linang Cahaya atau Putri Linang Cahaya. Setelah 2 generasi kemudian muncul lagi sosok yang bernama Syekh Husin Jumadil Kubro atau Sarip Husin Al-Jawi. Nah mereka ini beda. Syekh Husin Jumadil Kubro ini tercatat menikah dengan Putri Selindung Bulan. Nah kedua tokoh ini itu berkerabat. Nah kelak di antara seorang itu adalah cicit dari Syekh Jamaluddin Al-Husin Jumadil Kubro, itu bernama Syekh Abdullah yang berpesan dengan Syekh Muhammad Kebungsuan, putra daripada Syekh Husin Jumadil Kubro. Nah selain berbeda masa kehidupannya, hal lain yang membedakan antara Syekh Jamaluddin Al-Husin Jumadil Kubro dengan Syekh Husin Jumadil Kubro adalah gelar yang disandang oleh keturunannya. Jadi keturunan Syekh Jamaluddin Al-Husin Jumadil Kubro itu selain menyandang gelar Syekh, mereka juga sering ditulis dengan gelaran Sayyid, sehingga diperkirakan Syekh Jamaluddin Al-Husin Jumadil Kubro itu berasal dari komunitas Al-Husaini. Nah berbeda dengan yang satunya lagi, yaitu dengan keturunan Syekh Husin Jumadil Kubro atau Sarip Husin Al-Jawi. Mereka sering dikenal dengan Sarif,
sehingga diperkirakan berasal dari komunitas Al-Hasani. Tokoh yang paling dikenal dari keluarga Syekh Husain Jumadil Kubro adalah penguasa Cirebon, yaitu Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah bin Syarif Ali Nurul Alam. Nah, ini yang digunakan untuk menyalahkan atau menuduh palsu yang terakhir ini, ya, padahal bukan yang ini, ya. Nah, jadi ini ada dua nama yang mirip, cuma berbeda dari dua generasi yang berbeda. Nah, jadi pesan saya agar kita itu jangan terburu-buru, mungkin karena didasari atas sesuatu yang, ya, katakanlah kurang baik begitu, ya, atau kita marah, atau kita benci, atau iri, dengki, dan segala macam lah mungkin, ya. Nah, lalu membuat otak kita, hati kita itu nggak jernih berpikir, terburu-buru menyimpulkan, terburu-buru menuduh orang palsu, padahal kita sendiri yang kurang teliti, kurang cermat, tidak mau bertanya, tidak mau memverifikasi, ya. Jadi mestinya diverifikasi dulu, ya. Kalau katakanlah sesuatu itu dikeluarkan oleh lembaga nasab umpamanya dari Irak, nah langsung aja verifikasi ke Nakoba Irak. Nah, jangan dengan tulisannya, langsung aja. Nah, agar mengerti, sebagaimana contoh terakhir ini, siapa sih sebenarnya Syekh Husain Jumadil Kubro dengan Syekh Jamaluddin Al-Husain Jumadil Kubro, begitu, ya. Nah, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf, saya mohon ampun, maaf. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya bagi para pecinta, murid, pengagum Abah Guru Sukumpul, Al-Kutub, Syekh Nurul Mursyid, Sayyid Muhammad Zaini Al-Musafi Al-Galzimi Al-Husaini rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak main-main kalau sudah menyangkut para wali, apalagi Maulana Sekumpul. Munafikun, jangan macam-macam kau. Waktumu sudah habis. Waktumu sudah habis. Waktumu sudah habis.